Wabarakatuh. Untuk pemaparan makalah pada siang ini dengan judul Sifat Perubahan dan Kriteria dalam Inovasi Kurikulum. Kemudian slide pertama saya awali dengan pendahuluan, di mana inovasi kurikulum adalah suatu pembaharuan atau gagasan yang diharapkan membawa dampak terhadap kurikulum itu sendiri. Kurikulum hanyalah alat atau instrumen untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran yang ditetapkan. Inovasi kurikulum merupakan suatu bentuk pengembangan kurikulum yang ditujukan untuk keberhasilan kegiatan belajar mengajar secara maksimal dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar dengan memperhatikan komponen-komponen kurikulum. Pembahasan ini mengkaji tentang inovasi kurikulum berdasarkan karakteristik dan prosedur pengembangan beberapa inovasi kurikulum dan bagaimana implementasi inovasi kurikulum tersebut di sekolah. Kemudian pengertian. Sebelum kita masuk kepada masalah inovasi kurikulum, akan saya tampilkan beberapa pengertian. Yang pertama adalah inovasi. Inovasi berasal dari kata innovation yang terjemahannya dengan segala cara hal yang baru atau pembaharuan. Itu menurut Udin Saifuddin Suud di dalam bukunya Inovasi Pendidikan. Kemudian di dalam buku yang sama, menurut Evan M. Rogers, inovasi adalah suatu ide, gagasan, kejadian, metode yang diamati sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil invensi atau discovery yang diadakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, pengertian kurikulum. Meskipun kita sudah mengkaji berulang-ulang pengertian kurikulum, karena ada kaitannya dengan judul dan permasalahan, saya coba memberikan satu gambaran kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, kurikulum menurut Nasution dalam bukunya Kurikulum dan Pengajaran, kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab lembaga pendidikan serta staf pengajarnya. Kemudian lebih lanjut, Deloitte Trams di dalam F dan Delams F di dalam bukunya School Curriculum yang dikutip langsung oleh Nasution, dia mengatakan bahwa kurikulum Nasution adalah sebagai berikut. Dalam kurikulum juga termasuk metode belajar mengajar, cara mengevaluasi dan penyuluhan, supervisi dan administrasi, dan hal-hal struktur mengenai waktu, jumlah, ruang, serta kemungkinan adanya pilihan mata pelajaran. Itu dari buku Nasution Asas-Asas Kurikulum. Kemudian selanjutnya, kita masuk kepada pengertian inovasi kurikulum. Inovasi kurikulum menurut Wina Sanjaya di dalam bukunya Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah inovasi kurikulum pada hakikatnya adalah pengembangan komponen-komponen yang membentuk sistem kurikulum itu sendiri serta pengembangan komponen-komponen pembelajaran sebagai implementasi kurikulum. Kemudian yang kedua, inovasi kurikulum merupakan suatu pembaharuan ide, gagasan, atau tindakan-tindakan tertentu di dalam bidang kurikulum yang dianggap lebih baik untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Inovasi dalam kurikulum diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi di dalam proses pendidikan, yang mana kurikulum merupakan seperangkat rencana pembelajaran yang menjadi salah satu ujung tombak dalam pendidikan. Kemudian, adapun tahapan pengembangan kurikulum atau siklusnya, ya. Pertama, ada beberapa langkah. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Adapun tahap perencanaan itu meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Satu, ada analisis kebutuhan. B, merumuskan menjawab pertanyaan yang filosofis. C, menentukan desain kurikulum. Dan D, membuat rencana induk pengembangan pelaksanaan dan penelitian. Yang kedua, langkah yang kedua adalah tahapan pengembangan.
meliputi langkah-langkah A. Perumusan rasional atau dasar pemikiran, B. Perumusan visi, misi, dan tujuan, C. Menentukan struktur dan isi program, D. Pemilihan dan pengorganisasian materi, E. Pengorganisasian kegiatan pembelajaran, F. Pemilihan sumber, alat, sarana belajar, dan G. Penentuan cara mengukur hasil belajar. Adapun langkah yang ketiga adalah tahapan implementasi atau pelaksanaan, meliputi langkah-langkah penyusunan rencana pembelajaran, B. Penjabaran materi, C. Penentuan strategi dan metode pembelajaran, D. Penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar, dan E. Setting lingkungan dan pembelajaran. Yang keempat, tahapan penilaian. Untuk melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan, baik bentuk penilaian formatif maupun sumatif, penilaian kurikulum dapat mencakup identik dengan evaluasi sumatif 4 tahap langkah tersebut. Kemudian karakteristik inovasi kurikulum. Yang pertama, keuntungannya relatif, nanti bisa kita baca di makalah. Yang kedua ada comfortable, yang ketiga kompleksitas, yang keempat triabilitas, yang kelima dapat diamati atau observatif. Kemudian di dalam penyusunannya, sebelum melakukan inovasi kurikulum, maka terlebih dahulu harus menguasai prinsip dasar dalam pengembangan kurikulum. Karena prinsip dasar tersebut mempunyai tujuan agar kurikulum yang didesain atau dihasilkan diharapkan memang betul-betul sesuai dengan permintaan, the needs, semua pihak, yakni anak didik, orang tua, masyarakat, bangsa, serta negara. Adapun prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, itu sebagai berikut sebagaimana ditulis oleh Subandijah. Ada prinsip relevansi, efektivitas, berorientasi Seperti Pak Tony terlempar jaringan bantuan. Sepertinya Pak Tony masih belum bergabung. Kita lanjut saja kepada sesi pertanyaan. Mungkin kepada teman-teman sudah ada yang menyiapkan pertanyaan untuk pemakalah, tetapi Pak Antoni tidak mendengarnya.
Iya. Bacakan apa itu? Bacakan PTT Pak Antoni.